adalah di sini, pas paling tinggi, ya, sederetan dengan zona B yang di sana, sama tingginya. Jadi zona kita itu paling tinggi, Bapak Ibu. Oke, sehingga kita bisa lihat ke bawah semuanya dengan clear, ya. Tadi Bapak Ibu kan melewati pintu gerbang yang depan ya, pasti sudah kelihatan danaunya ya, danau yang seperti ini. Kemudian tadi juga melewati namanya zona A, ya. Zona A itu terdiri dari single, double, dan family. Jadi ukuran 2x6, 4x6, dan 8x12. Untuk peruntukannya itu Bapak Ibu bisa cek di price list masing-masing. Di bagian tabel-tabelnya ada ya, sudah terlihat jelas. Yang ukuran 2x6 itu untuk satu orang ya, satu mayat ya, bukan orang ya, satu mayat. Kalau untuk yang 4x6 untuk 2 mayat sama dan seterusnya, ada yang 8 dan seterusnya. Hadapnya itu zona A adalah hadap ke utara. Utara berarti hadapnya keluar Bapak Ibu, ke sini hadapnya. Ya, utara ke arah sini, sehingga view-nya itu adalah hutan dan juga taman-taman yang indah. Oke, kita beralih ke zona B. Zona B itu hadapnya ke barat, ke dalam dia. Jadi dia bisa lihat kolam ini, kolam danau. Danau ini airnya dari air sungai yang sudah existing, yang sudah ada dari dulu. Jadi dari dulu sudah ada sungai di sebelah sana. Kalau Bapak Ibu mau lihat, ngintip ya sungainya, boleh nanti jalan agak ujung ke sana ya, di belakang kita. Jalan sampai ke ujung dikit tapi jangan jatuh ya. Nah, udah sampai situ baru ngintip ke bawah sendiri ya, ngintip aja sungai-sungainya itu ya. Untuk hutan, jadi ini semuanya ini zona A, B, D, dan Imperial yang seperti kita berdiri sekarang ini semuanya dulunya adalah hutan. Jadi beda dengan Karawang ya. Kalau Karawang dulunya itu rawa. Nah, jadi beda, kontur tanahnya juga berbeda, untuk ketebalan tanahnya juga berbeda. Jadi di sini tanahnya lebih merah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Ini bukan saya pilok ya. Jadi ini benar-benar merah seperti itu ya. Merah itu tanahnya bagus. Kalau menurut ahli Feng Shui bilangnya bagus banget tanah merah. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu cek di Google Map ya, cek di Google Map, di belakang kita ini semuanya ini, di belakang kita ini sekeliling itu adalah bukit-bukit. Ya, jadi belakang kepalanya itu bukit, depannya air, itu Feng Shui-nya bagus, sempurna. Ya, tergantung kepercayaan masing-masing. Oke. Jadi belakang kita ini kalau cek Google Map ya, itu semuanya adalah gunung, bukit kecil. Yang sebelah sana, ujung sana itu udah Bogor, Gunung Salak. Udah Gunung Salak, cuma memang ribuan kilometer ya Bu ya, jangan lompat ya, nyampe ya. Itu jam 4 pagi kita bisa lihat Gunung Salak dengan clear di situ, jelas banget Gunung Salaknya. Jam 4 pagi, iya, udah, saya udah foto. Tapi saya jam 8 pagi waktu itu, cahayanya masih bagus, jadi Gunung Salak kelihatan langsung ya. Seperti itu, iya udah foto dong ya. Zona B itu ukurannya besar-besar Bapak Ibu, besar-besar, super family, dimulai dari 16 sampai dengan 64 makam. Ya, jadi cocok banget kalau mana tahu ada yang kenalan yayasan ya, mungkin gereja, foundation dan lain sebagainya, itu boleh tuh rame-rame dimakamkan di sana. Bisa ada yang mau seperti itu. Kayak misalnya komunitas dengan marga Chen misalnya, maunya komunitas, satu komunitas gabung semua. Atau misalnya komunitas Kalimantan, biasanya seneng tuh kan ya, satu marga semua gabung satu royal zone, itu dipersilakan ya. Zona B itu zona yang paling besar di sebelah kanan kita ya, sini belakang yang tinggi-tinggi ya, yang tinggi-tinggi itu semua namanya zona B. Sedangkan zona A itu yang tadi pas Bapak Ibu baru masuk, itu sebelah kirinya itu namanya zona A, yang ini kiri ini. Yang sebelah teras ini sebelah kiri. Iya, emosi ya. Agak emosi ya, ini nggak apa-apa. Iya, oke. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Untuk zona A, zona B. Untuk investasi, kalau boleh saya sarankan untuk zona A ya, untuk investasi ya, terutama yang double. Kenapa double? Karena yang meninggal itu biasanya nggak sendiri, biasanya sengkong ya, pasangan suami istri. Oke, nah biasanya tuh investasi semuanya mengambilnya zona A untuk ukuran double 4x6. Oke, 4x6 itu paling sering. Dan Bapak Ibu kalau misalnya nanti lihat namanya side plan, kita namanya side plan ya. Di side plan itu hijau-hijau sama kuning-kuningnya itu banyakan di double. Itu udah warna-warni di bagian double ya. Single jarang, karena jarang ada yang orang mati sendiri. Jarang, bener, jarang ya, ini kenyataannya ya, realitanya ya. Dan sering juga yang meninggalnya untuk satu family ya, satu family. Jadi memang ada yang mempersiapkan buat satu family, satu generasi, ada juga buat pasangan suami istri ya, tergantung kebutuhan customer masing-masing. Kali 12 ke atas itu customer boleh custom ya, boleh memodifikasi bentuk makamnya seperti apa.
Misalnya mau makamnya tuh ada kayak naga-nagaan, ya bukan ahli dharma ya, itu Indosiar beda ya. Kayak tiang tapi ada naga yang melilit-lilit itu tuh, kan biasa di dinasti-dinasti ada kan. Nah seperti itu bisa. Misalnya ada gambar apa macan atau harimau atau apa singa misalkan, itu juga dipersilahkan. Ya boleh aja, yang penting memang custom. Dulu di Karawang ada satu balita meninggal karena dia suka Hello Kitty, jadi makamnya bentuknya Hello Kitty, batu nisannya. Ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan daripada customer. Ada juga customer dulu suka main badminton ya, bulu tangkis. Jadi bentuknya apa? Kalau 2x6 sama 4x6 udah segitu aja standarnya, ukurannya standar. Ya, 8x12 ke Ini atas kalau itu boleh custom. bikin gazebo juga? Terserah Bu, mau bikin apa? Misalnya kayak bertingkat, misalnya kayak walk-in lagi di dalamnya itu dipersilakan. Oh boleh juga. Contoh-contohnya itu udah dari Karawang banyak. Contohnya, sama di gambar yang di halaman sini nih, beberapa ada gambar-gambar yang cukup representatif ya. Nah ini kayak gini nih, family love. Nah itu dipersilakan kayak ada tiang-tiang ini. Ini realnya sudah ada di Kuala Lumpur Semenyih. Ada makam Sengji. Sengji itu berarti orang masih hidup semua ya. Orang masih hidup semua namanya Sengji ya, Sengji ya. Kalau orang bilang Sengji, nah Sengji kan itu memang mereka mempersiapkan dulu semuanya itu sebelum mereka meninggal. Dan nama-namanya itu masih merah semua. Ya merah berarti masih hidup orangnya. Pada kuning mati, ya. Itu pengetahuan umum ya Bapak ya. Gitu. Jadi mereka boleh bikin seperti ini nih. Ada naganya, apa nih singanya ya, singa di sini. Terus ada naga-naganya, tiang-tiangnya, ada gazebo-nya. Itu dipersilahkan, ya bebas. Dan menurut keluarga mereka itu nanti ada satu tempat gazebo di mana mereka makan bersama pas kumpul-kumpul di situ. Itu juga boleh, dipersilahkan. Ya. Oke, sampai di sini. Iya. Gitu ya, Pak ya. Jadi kira-kira ini memang untuk masa depan itu oke banget, apalagi customer kita yang konglo-konglo ya, terutama konglo-konglo. Pas mereka 20 tahun lagi baru beli tanah itu harga udah nggak segini lagi. Udah biasanya udah tinggi banget gitu. Yes. Panjang belakang, terus ada apa lagi tuh? Ada PPM, dan lain-lain. Maintenance sudah termasuk ke dalam juga. Yang sekali untuk selamanya. Iya, udah masuk di situ juga. Jadi angkanya nggak tinggi. Diskon potong ini. Iya, potongin aja Pak nih di sini. Gitu ya. Di situ perawatannya. Perawatannya maintenance. Iya, perawatan kayak misalnya nih makam kan biasanya pasti menguning ya atau mulai bergerak ya. Nah itu kita ada kayak semacam pembersih khusus untuk makam memang. Ya bukan fixstyle ya Pak ya, bukan fixstyle, bukan harpic itu bukan, itu murah-murah. Kita benar-benar ada chemical khusus buat hal benda-benda seperti itu. Ya khusus granit. Ya Ibu silakan. Kok mau nanya, kalau misalnya Jadi pas mati nih, sorry. Jadi gini, kita di sini zonanya tidak ada C. iya Itu maksudnya pertama, dia misalnya nggak ada C, zonanya karena A. C itu Misalnya ada angka itu, sama yang kedua nggak ada bakal ada angka 13, yang ketiga nggak bakal ada angka 4 doang. Itu udah 13 angka-angka 4. seperti itu kita udah binasakan di tempat ini. 13 Iya, 4. 13 pokoknya angka berbau sial itu kita nggak bakal ada. 14 juga nggak ada. 14 juga nggak ada. Tenang aja. 13, Jadi udah aman 14, banget. Terus kalau untuk Feng Shui itu biasanya customer itu akan mendatangkan suhunya masing-masing dulu Iya. ke zonanya masing-masing. Ah. Tergantung nih suhunya, ada yang makan tanahnya, kayak ada ngapain, kayak terserah masing-masing suhunya. Oke, jadi persilakan sebelum pemilihan zona. Oh gitu. Sebelum pemilihan kafling. Kalau sudah beli kafling, nggak boleh pindah lagi. Oh, Akan gitu. ada kenakan biaya administrasi sebesar 1,5 juta. Iya, upgrade juga demikian ya. Kalau upgrade juga dikenakan 1,5 juta, tergantung kaflingnya mana. Gitu. Jadi better pertama pilih dulu. Bapak Ibu, kita sendiri sudah ada suhunya juga. Suhunya dari Malaysia. Ya, dari Malaysia. Pegang kompasnya gede-gede. Ya, kompasnya gede banget, sudah digaban ini. Ya, jadi keliling-keliling pakai mobil. Jadi dia yang menentukan. Ini hadapnya barat, ini hadapnya utara. Dia nentuin, bukan saya. Jadi benar-benar memang ahli feng shui ya Pak ya. Ahli feng shui-nya nentuin hadap-hadapnya kemana. Terus Jadi kalau misalnya lebih potong kurang lagi, sama. kalau- Mana saja boleh Pak. Rumah Duka Bandung, Bekasi boleh, Heaven, Gang Heaven boleh. Mau ya? Jelambar juga mau, Tabita juga mau. Tapi khusus Heaven ada ketentuannya. Kalau untuk Heaven sendiri mereka pengennya tuh kita sudah ada dulu sertifikatnya dari mana. Kalau enggak Bapak akan ditawarin masuk Heaven. Iya, memang seperti itu peraturan dari Heavennya. Tapi kalau yang lain masih general. Khusus dia aja memang dia tuh akan menyodorkan. Beli sama kita dong, gitu kan, biar dimakamkan terlebih dahulu. Gitu ya. Tambahan lagi aja Pak, maksudnya Udah persiapan lagi, udah kena celup, udah tanam.
Gitu. Jadi lebih baik kalau memang niatnya ke sini dan belum beli di sini, belum clear sertifikatnya, jangan ke Heaven, jangan ke rumah duka Heaven, ke lain tempat lain aja. Iya, Ya, itu memang dari dulu peraturan Heaven seperti itu, bukan peraturan kita. Oke, ya Ibu silakan. Kok mau nanya lagi? Duka, ada tugas dari kami. Oh, Ya, gitu. kalau dari rumah duka itu tugasnya itu menyediakan peti, mandiin mayat, Iya. kan? Terus ada kayak penghiburan di rumah dukanya, itu memang tugas rumah duka. Dan penyediaan rider sampai ke tempat pemakaman itu rumah duka. Ada paketnya Bu. Iya. Belum pernah kedukaan ya. Agent menghubungi, enggak, customer kan menghubungi agent bersangkutan. Agent menghubungi kantor. Kita kan mempersiapkan namanya burial seat. Burial box ini udah teknis ya. Burial box ini akan diisi oleh pemegang sertifikat. Siapa nih yang beli tanah? Dia tanda tangan. Tetangga dia mati, tapi dia mau kasih hibahin misalnya, itu boleh. Yang penting dia tanda tangan. Ya, itu menjawab pertanyaan yang bilang boleh nggak sih siapa aja masuk ke dalam, ya terserah. Yang penting si pemilik tanah itu menandatangani burial seat tersebut. Oke. Nah, kemudian sudah tanda tangan selesai, baru kita di sini akan mempersiapkan tenda, kursi, cuci tangan, MC dan lain-lainnya, kecuali catering. Oh. Kecuali catering dan pemuka agama aja enggak. Pemuka agama kan tergantung dia maunya pendeta siapa, dia mau biksu Biasanya bawa siapa. sendiri sih. Iya. Biasanya bawa mau biksu sendiri. tong atau biksu siapa terserah dia. Kita hanya menyediakan operasionalnya saja. Oh. Iya. Seperti A dan B dulu, baru nanti D. Pelan-pelan.